siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di kantor LBH Jakarta hari ini. Kita akan memberikan pandangan gitu ya terkait laporan akhir hasil pemantauan dari Ombudsman RI terkait kasus salah tangkap di Gedung Polri. Siang hari ini sudah hadir beberapa teman-teman perwakilan dari orang tua yang mengadu ke ORI, dan juga ada advokat yang mendampingi, dan juga ada bagian dari tim advokasi untuk di dalam kasus tersebut. Nah, untuk yang pertama, silakan dari Juros bisa menyampaikan pandangannya lebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami. Kemudian juga ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ombudsman Republik Indonesia yang sudah menyelesaikan pengaduan kami. Kami mengadu di bulan Mei dan di kemarin tanggal 1 Februari hasil dari Ombudsman tentang pendapat, kesimpulan dan saran tindakan korektif. Iya, kami melaporkan beberapa poin pada saat itu tentang BAP yang dibuat tanpa dihadiri PH. Tapi coba saya urut aja ya. Kasus ini kawan-kawan tahu ya, ini kasus salah tangkap. Menurut saya tidak salah tangkap, memang sengajaan menangkap orang yang salah. Saya kira adanya kesengajaan menangkap orang yang bukan pelakunya. Peristiwa pidananya memang ada di Gedung Kuning, tetapi pelakunya itu yang sampai saat ini menurut saya itu yang tidak jelas, karena kami meyakini bahwa anak-anak kami paling tidak 4 terdakwa punya alibi tidak berada pada saat itu di TKP. Mas Fandi, Andi, Hanif dan Ria itu kita punya alibi, mereka tidak ada di TKP. Nah, laporan kami terkait di ORI adalah karena pada saat itu kami ada kesulitan untuk menemui anak-anak kami, baik sebagai PH maupun sebagai orang tua. Nah, itu satu awal laporan. Kemudian memang kami kemudian menunjukkan lagi adanya penganiayaan pada saat dilakukan penyidikan. Itu Andi membuat BAP di tanggal 10. Nah, di tanggal 10 itu Andi tidak didampingi PH karena kami sebagai PH mendampingi baru menulis surat kuasa di tanggal 14. Kemudian itu juga bagian yang kami laporkan bahwa BAP tidak didampingi oleh penasehat hukum. Ada yang dilanggar oleh penyidik, itu adanya pelanggaran hak untuk bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang dilanggar. Ada pelanggaran hak asasi di sini. Pelanggaran hak asasi meskipun dia tersangka atau terdakwa seharusnya didampingi oleh PH. Itu. Nah, namun BAP itu tidak pernah menjadi catatan yang kemudian di persidangan ya. BAP itu tetap
dianggap BAP yang benar. Dan BAP itu juga syarat dibuat dengan penyiksaan dan pemaksaan kehendak. Penyiksaan itu juga bagian yang kita laporkan kepada ombudsman itu, dan dilakukan pemeriksaan dan pemaksaan kehendak. Kami identifikasi bahwa anak-anak itu ketika pada saat akan menceritakan kejadian sebenarnya malah dipukul, disiksa, ngapusi meneh gitu. Itu ada banyak ancaman-ancaman itu. Kemudian sebelumnya juga penangkapan yang kami laporkan kepada Polri bahwa penangkapan itu juga dilakukan dengan menyalahi prosedur. Hal itu yang kami laporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, dan sudah dilakukan klarifikasi kepada pihak penyidik. Jadi penyidik yang dilakukan klarifikasi oleh Ombudsman itu mulai dari kepolisian sektor Sewon yang itu penganiayaan dilakukan, dan penyidik Ombudsman membuat suatu laporan bahwa memang terjadi maladministrasi. Dalam hal ini adalah penangkapan itu adalah penyalahgunaan prosedur, kemudian penganiayaan itu adalah perbuatan yang sewenang-wenang administrasinya. Ada beberapa koreksi oleh Ombudsman untuk melakukan perbaikan. Dalam hal ini adalah dalam hal penyidikan itu. Iya. Nah, sebetulnya memang kami berharap ini tekanan menurut saya kepada para penyidik untuk, karena surat ini juga sudah disampaikan kepada Polda bahwa telah terjadi maladministrasi, baik perbuatan yang tidak patut, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan prosedur. Nah, itu sudah disampaikan, dan harapan kami memang ini akan dilakukan pemeriksaan kepada para Polda, akan mengambil tindakan itu kepada para penyidiknya. Kami juga akan melakukan ini berkas Ombudsman ini, hasil dari pemeriksaan Ombudsman ini akan kami sampaikan juga kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini perkara kita kan sudah sampai kasasi. Nah, kami akan menunggu register perkara ini juga akan kami sampaikan. Harapannya Majelis Hakim Mahkamah Agung akan melihat ini sebagai satu catatan bahwa ada bermasalah dalam hal ini, karena BAP yang dibuat tanpa hadirnya penasihat hukum yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, berarti BAP ini adalah cacat, dan produknya juga menjadi cacat hukum. Produknya persidangan ini juga menjadi cacat hukum, sehingga putusannya bisa menjadi batal demi hukum, karena produk yang cacat itu akan menghasilkan produk yang cacat juga. Itu harapan kami, nanti hakim akan melihat, Hakim Mahkamah Agung juga akan melihat itu. Nah, beberapa hal sih yang kami laporkan juga tentang masalah penangkapan, penahanan sudah, kemudian rekonstruksi ulang. Rekonstruksi itu diberitahukan kepada kami tidak cukup 24 jam di hari libur, hari Minggu, hari libur. Jadi dalam sebelum kasus ini dilimpahkan ke
penuntut itu kan dilakukan penyidikan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini kami diberitahukan dengan sangat tidak patut, kurang dari 24 jam, yang kemudian harinya hari libur Senin yang dilakukan jam 10. Nah, rekonstruksi memang dilakukan rekonstruksi tertutup, aparatnya lengkap semua. Kami juga tidak bisa mendekat kepada para klien-klien kami, gitu. Semua hadir memang di situ PH-nya, tetapi tidak bisa mendekat. Dan rekonstruksi itu yang kemudian kami keberatan. Namun Ombudsman dengan pertimbangan bahwa rekonstruksi itu adalah bagian teknis dari penyidikan, menganggap bahwa itu bisa diterima. Dan rekonstruksi ini tidak pernah muncul di persidangan. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, masalah rekonstruksi, kemudian perlakuan tadi ya, penyiksaan itu betul-betul terjadi. Ombudsman melakukan temuan, mendapatkan dari hasil klarifikasi, mendengarkan dari anak-anak, dan semuanya bersesuaian keterangannya, dan terakhir memang anak-anak disumpah. Dan Ombudsman menyatakan bahwa dalam pemeriksaan, dalam membuat BAP, bahwa penyiksaan itu ada, semuanya itu ada. Itu yang dinyatakan oleh Ombudsman bahwa itu adalah maladministrasi, perbuatan semena-mena. Itu nanti mungkin Mas Danang bahkan ibu-ibu bisa menambahkan. Pelapornya adalah saya mendampingi Bu Andayani sebagai orang tua Andi, dan Bu Badriah sebagai orang tua dari Mas Hanif, kemudian Bu Sri Wahyuni melaporkan kepada Ombudsman mewakili kepentingan anaknya Fandi. Itu saya bisa dengan klarifikasi lagi sebelumnya. Monggo. Iya, itu tadi keterangan dari salah satu pengadu gitu ya, yang pada intinya hasil laporan Ombudsman menemukan adanya maladministrasi paling tidak pada 3 poin. Satu, terkait pengabaian penyidik terhadap permintaan penasihat hukum untuk koordinasi dan bertemu dengan tersangka. Kemudian juga Ombudsman menemukan bahwa proses penangkapannya itu tidak sesuai dengan prosedur, sehingga bisa dikatakan sebagai tindakan maladministrasi. Terakhir, perlakuan kekerasan yang dilakukan penyidik. Jadi Ombudsman menemukan adanya tindakan kekerasan dalam proses penyidikan, dan hal itu tidak sesuai dengan Perkapolri, dan kemudian bisa dikatakan sebagai tindakan administrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Nah, selanjutnya silakan dari perwakilan orang tua, apakah ada yang disampaikan? Bisa singkat aja ya. Terima kasih Bu Roswati tadi sudah menyampaikan, Mbak Putri ya, sebagai moderator. Lagi saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman media dan jaringan yang telah hadir. Saya ingin menambahkan respon mungkin ya Mbak Putri ya, respon kami ya, terutama saya sendiri, nanti dipersilakan Bu Badriah maupun Ibu Menik ya untuk menyampaikan. Nah, saya sebagai salah satu orang tua dari Andi ya, salah satu tersangka, tadi dikatakan kami melapor itu kebetulan bertiga ya, orang tua dari 3 tersangka, waktu itu kuasa hukumnya Mbak Ros. Nah, respon saya pribadi, dan saya yakin juga ibu-ibu yang di samping saya ini, kanan kiri saya, kami sangat mengapresiasi ya laporan dari ORI, karena menurut kami itu sebuah terobosan ya, terobosan yang memang penting ya, dan sudah semestinya ini diambil oleh ORI ya, karena ORI adalah lembaga
negara yang memang mengawasi kinerja lembaga pelayanan untuk publik, lembaga pemerintah. Nah, mungkin latar belakang saya dulu aja ya sebagai orang tua. Kenapa kami melapor ke ORI? Memang waktu itu Bu Ruswati sebagai kuasa hukum kami memang mendorong kami ya dari orang tua untuk melapor karena anak kami ditangkap dengan berbagai kejanggalan ya. Mungkin bagi teman-teman awak media sebagian besar saya yakin yang ada di sini atau mungkin justru semuanya sudah tahu ya bagaimana kasus ini di skenariokan oleh polisi, begitu kan, mereka ditangkap tanpa surat penangkapan, kemudian berbagai kejanggalan, mereka dipukuli, disiksa, suruh ngaku, tidak didampingi oleh pengacara ketika pembuatan BAP, begitu kan. Kemudian orang tua ketemu itu nggak boleh, gitu kan, susah gitu. Awal-awal gampang tapi lama-lama susah, khususnya setelah kami kelihatan ingin melakukan perlawanan dalam tanda petik ya. Kemudian pengacara juga susah untuk ketemu dengan anak dan lain sebagainya. Nah, karena ada kejanggalan-kejanggalan ini dan khususnya karena anak kami itu bukan pelaku, mereka dipukuli untuk mengaku gitu kan. Kami tidak terima gitu ya pada waktu itu. Nah, walaupun sebenarnya apa yang kami lakukan ini kan sangat beresiko ya. Pada saat itu kami melapor ini bulan Mei ya, 1 bulan setelah penangkapan. Anak kami 2 bulan itu masih ada di ruang tahanan polsek gitu ya, berbagai polsek berbeda-beda. Itu resiko yang kami ambil gitu ya. Tapi karena anak kami juga siap, nggak apa-apa. Bukannya kita nantang polisi ya, tapi memang karena anak kami bukan pelaku, mereka juga berani mengambil resiko itu. Walaupun banyak yang menakut-nakuti, oh jangan lapor, ngapain lapor ke ORI, ngapain melawan polisi, nanti kalau dipukuli lagi gimana? Oh jangan, kita tetap harus melawan. Saya bilang begitu. Nah, Bu Ruswati mendorong kami untuk ke ORI ya, untuk melaporkan penyiksaan, kekerasan dan sebagainya. Jadi kami memang kami ingin memperkarakan itu. Kami yakin pasti ada cara. Kita tidak boleh menyerah gitu karena. Kemudian sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ORI ini karena ORI berani untuk membuat 3 temuan penting itu ya. Jadi yang pertama pastinya adanya kekerasan terhadap tersangka sehingga mereka mengaku gitu ya. Dan ini menurut saya sangat bagus gitu kan, respon saya sendiri saya sangat suka ya karena memang sesuai fakta seperti itu ya. Dan pastinya ini menjadi amunisi kami untuk membela anak kami gitu ya khususnya. Karena dengan mereka mengaku, terpaksa mengaku, itu menjadi dasar penetapan tersangka gitu kan. Seharusnya kasus itu bisa batal demi hukum ya, bisa batal demi hukum. Jadi memang rekomendasi ORI ini, laporan LAHP, laporan akhir ini akan kami advokasi untuk pembelaan kami di Mahkamah Agung karena anak kami sudah dalam tanda petik melewati 3 tahapan pengadilan ya, yang tingkat pengadilan negeri kita kalah gitu ya. Kemudian kalah dalam arti secara normatif ya, secara hukum di depan hukum. Nah kemudian yang kedua kalah gitu kan. Jadi ini memang adalah perjuangan kami. Nah kemudian yang kedua, temuan dari ORI tidak ada surat penangkapan. Itu memang kami betul-betul mengalami itu dan kami mengapresiasi ORI bisa berani untuk menyimpulkan itu karena itu memang yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, kemudian satu lagi tadi disebutkan Bu Ruswati dan juga Mbak Putri, temuan bahwa pengacara itu dihalang-halangi untuk ketemu dengan tersangka ya ketika itu. Nah, itu juga memang kejanggalan yang kami temukan ya ketika kami mendampingi anak kami ketika dalam tahanan. Nah, tetapi mungkin ada respon yang menurut saya juga agak kurang pas, tapi udahlah secara garis besar atau secara umum menurut saya dengan ORI menemukan adanya pemukulan, adanya kekerasan itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Karena seharusnya sekali lagi kasus ini batal demi hukum kan. Orang ngaku karena terpaksa itu kan berarti cacat ya, cacat dan seharusnya kasus itu tidak bisa diteruskan gitu ya. Apalagi sekarang
di pengadilan tingkat ketiga ya, seharusnya ini bisa menggugurkan dan anak-anak kami bisa dibebaskan. Nah, namun demikian ada beberapa pengaduan kami yang mungkin tidak dikabulkan oleh ORI gitu ya. Misalnya tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kan kami melapor ke ORI, kami protes kenapa kok orang tua nggak bisa ketemu anak gitu kan. Polisi alasannya karena masih COVID 10 hari harus di karantina gitu ya. Itu alasan polisi. Tetapi ketika kami ketemu anak, awal-awal kami bisa ketemu anak ya sekitar 10 hari ya Bu. 10 hari kemudian saya bertemu Andi, ibu-ibu yang lain juga bertemu dengan anaknya. Itu Andi bilang gini, polisi bohong itu mah. Penyidik bilang kok sama aku, kenapa kamu nggak boleh ketemu? Ya karena biar luka-lukamu itu sembuh dulu, memar-memarmu itu biar sembuh. Jadi polisi ngeles gitu kan. Nah, oke, jadi ya itu bisa-bisanya polisi lah. Tapi memang mungkin kalau diteruskan penelitian ORI ini bisa berapa tahun ya kita bisa mendapatkan laporan akhir, karena kalau menurut ORI itu tidak menjadi temuan ya, karena yang punya hak itu kan adalah anak yang ingin ketemu orang tua. Ya nggak mungkin lah anak pengen ketemu orang tua ngomong sama penyidik aja takut gitu kan. Pernah anak saya waktu kelihatan saya dan anak-anak kami semua itu kan kelihatan ingin melawan polisi ya. Itu pernah anak saya diancam di Polsek Kota Gede itu ya. Dia cerita, kamu kooperatif, weh, orang kooperatif tak bolongi. Berarti kan dibolongi itu maksudnya ditembak. Masa sih anak saya berani gitu bilang, aku mau ketemu mamaku ya, dia takut gitu. Anak saya juga pernah cerita ya, walaupun itu mungkin tidak tersampaikan di ORI ya, karena cerita itu kan terjadi berkali-kali gitu ya. Sedangkan kami ketemu ORI itu bulan Mei, 1 bulan setelah penangkapan. Tapi kan dinamika itu kan terus terjadi. Nah, misalnya kalau kami kelihatan kayak mau melawan gitu, orang tua protes kok anaknya dipukuli, kok anaknya nggak salah jadi tersangka, itu penyidik juga ada yang bilang gini, macam-macam loh kamu gitu ya, nanti kamu nggak boleh loh ketemu sama ibumu, nggak boleh loh ketemu sama mamamu. Itu tekanan luar biasa ya ke anak-anak dalam polsek, nggak salah dipukuli, sebelumnya disiksa, nggak ketemu orang tua, itu kan pasti sangat takut ya, usia 19 tahun ya, dan dia juga bukan pelaku. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya polisi ngeles aja ya, tapi udahlah kita kompromi aja dengan ORI ya, bagaimanapun. Yang penting kekerasannya tadi sudah terbukti, tapi ini catatan saya aja sebagai orang tua. Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang polisi itu ngeles ya, jadi karena ORI kan investigasi kepada kami juga kepada polisi kan, melakukan triangulasi, mencocokkan gitu ya. Sebenarnya polisi itu banyak alasan-alasan yang dipakai di laporan itu mereka ngeles gitu ya, mereka menyanggah karena yang waktu itu kontrol di tangan mereka gitu kan, bisa aja mereka alasan COVID, alasan ini, tapi sebenarnya kita tahu itu bukan alasan COVID gitu ya, ada konteks-konteks yang kita tahu. Misalnya tadi anak saya bilang, itu polisi sendiri bilang ke kita biar kamu sembuh-sembuh dulu gitu ya luka-lukanya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita ngerasa sebenarnya dari temuan ORI aja kalau mau kita kuliti kita masih bisa mengkritisi, tapi udah kita berkompromi. Nah, kemudian mungkin ada catatan laporan ORI itu memang agak sedikit cecer ya Bu Roswati ya, tapi ya udah kita sekali lagi kompromi. Tapi sekali lagi saya ingin memberikan catatan sebenarnya yang penting juga ya, yang sebenarnya itu menjadi pengaduan kami, tapi mungkin karena saking banyaknya kejanggalan yang ditemukan ORI gitu kan, saking banyaknya fakta-fakta yang harus dieksplorasi oleh ORI, ada beberapa hal yang ORI juga lupa menggali gitu ya, dan itu mungkin wajar ya, itu juga wajar. Tapi sebenarnya ada juga fakta ya yang kami sendiri orang tua menemukan, bagaimana anak kami itu tidak didampingi oleh pengacara ya ketika proses BAP. Itu kan seharusnya juga batal demi hukum ya. Bagaimana mungkin orang di BAP tidak ada pengacara ya, apalagi di dalam temuan di laporan akhir ORI ini juga, kalau kawan-kawan sekalian tahu itu di situ Andi mengatakan ya ketika diinvestigasi ORI, sebenarnya dia nggak tahu kok isi BAP itu apa, dia tidur gitu kan, sudah semalaman dipukuli dari jam berapa ya, jam 10-12 malam sampai pagi dipukuli, disiksa.
siapa yang tahan nggak tidur ya Bu ya, nggak tidur nggak dikasih makan, itu kan waktu itu juga bulan puasa ya. Nah tengah malam waktunya sahur, tapi mereka juga tidak dikasih apapun. Nah di situ di hasil investigasi ORI itu diuraikan, Andi menceritakan anak saya bahwa Andi itu sebenarnya dia tidak ngerti isi BAP-nya, itu Hanif, Mas Hanif yang ditanya oleh polisi itu pengakuannya Hanif, tetapi dibuat juga BAP Andi, BAP Hanif. Jadi memang kalau teman-teman lihat BAP 5 tersangka ini sama, itu kan aneh ya. Kita aja kalau nulis ya, saya nulis sesuatu, Bu Meni nulis sesuatu, Bu Badriah nulis sesuatu. Untuk sebuah fenomena pasti hasilnya beda. Nggak mungkin kan orang cerita kok bisa sama, walaupun fenomenanya sama. Ini kita semua tahu ya, apalagi teman-teman jurnalis. Ini polisi kok BAP-nya sama, itu kan jelas copy paste gitu kan. Itu jelas copy paste. Nah, jadi apa yang diceritakan Andi di ORI ini juga sebenarnya terkonfirmasi dengan pengalaman saya ketika mendampingi Andi gitu ya. Mendampingi Andi, mencocokkan cerita Andi. Emang anak-anak ini gak bohong, mereka jujur. Nah, baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya ringkaskan sebenarnya ada yang penting juga bagaimana tidak didampingi PH. Ini kan jelas nggak batal demi hukum. Ini pidana yang pidana berat, hukumannya di atas 5 tahun. Menurut undang-undang harusnya mereka didampingi pengacara. Nah, tapi polisi itu ngeles ya. Pernah juga waktu kami protes ke polisi, kata polisi, ya anaknya nggak mau kok didampingi pengacara gitu. Ketika Andi kami tanya, kamu pernah kok ditawari polisi pengacara? Nggak pernah gitu. Saya cuma ditanya kamu sehat atau sakit, sehat gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan mau didampingi atau pengacara atau tidak. Jadi memang dimanipulasi ya BAP itu. Di BAP Andi itu ditulis seolah-olah Andi itu memang bersedia tidak didampingi pengacara. Ada tulisan saya bersedia untuk tidak didampingi pengacara pada saat ini. Nah, itu pun sebenarnya sebuah menurut saya penyimpangan ya dari segi hukum. Untuk apa ditawarkan, itu hak dia kok ditawarkan lagi, dikasih aja gitu kan. Memang ada sesuatu ya, ada banyak kejanggalan di situ. Nah, kemudian yang belum ada juga mungkin BAP tambahan itu yang Mbak Ros. ORI agak kececer. Sebenarnya Andi itu sudah mencabut BAP pertama, dia sudah membuat BAP tambahan, di mana di BAP tambahan itu dia mengaku dia takut. Takut apa? Kata penyidik kan? Takut dipukul gitu ya. Tapi penyidik karena penyidik yang ngetik diedit lagi sama penyidik ya, tidak semua dimasukkan gitu ya. Jadi ada keterangan Andi bahwa Andi pernah dipukul dan lain sebagainya, itu tidak dimasukkan penyidik. Tapi sebenarnya sudah ada BAP tambahan di mana Andi itu mencabut BAP pertama dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya sudah ada ya. Jadi kami memang sudah melawan sejak dari kepolisian, tetapi mungkin itu belum ada di laporan ORI. Oke. Mungkin satu lagi ya Mbak Putri ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain. Tadi saya ingin berkomentar dan menambahkan kata-kata pembuka dari Ibu Roswati ya. Polisi sengaja menangkap orang, kan itu saya setuju ya. Karena apa? Karena ketika saya cocokkan dengan cerita Andi, jadi Andi itu kan ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Sewang pertama kali. Nah, di Polsek ini cerita Andi loh ya, terkonfirmasi ya. Maksudnya bukan sesuatu yang kami skenariokan, tapi saya jadi nyambung, oh iya betul, ini skenario gitu loh. Paham nggak? Jadi ini terkonfirmasi. Nah, jadi Andi itu cerita ketika Andi ditangkap, Andi disuruh menulis ngapain aja tanggal 3. Andi kan ditangkap tanggal 9. Kejadian pidana yang dituduhkan kepadanya itu tanggal 3, seminggu sebelumnya. Andi disuruh penyidik waktu itu menulis apa saja yang kamu lakukan tanggal 3. Ya udah Andi nulis. Waktu itu cuma Andi loh ya, belum ada saksi ya, Terus tiba-tiba kok waktu itu seorang penyidik ya, penyidik dari Kota Gede itu masuk gitu ya, terus bilang kamu bohong gitu loh. Andi kaget. Nah, maksud saya gini, berarti kan polisi itu udah punya skenario, paham nggak? Andi aja belum ditriangulasi, belum dicek dengan saksi-saksi yang ada, kok sudah dikatakan bohong, gitu loh. Itu logikanya dari mana? Dan Andi ketika cerita itu ketika di tahanan loh ya, dia dalam situasi ketakutan, orang ketakutan masa bisa bohong. Hello,
Bowo, kita bukan Sambo, maaf ya, yang memang kita punya pasukan di belakang kita, punya koneksi ini. Kami rakyat kecil berani ngomong gini ya, kita beresiko ya, karena kita merasa benar. Jadi untuk apa kita bohong? Karena kalau kita bohong pasti akan kena berkali-kali lipat dampaknya kepada kami. Nah, oke, jadi hal-hal seperti ini. Kemudian saya ingat juga kemarin mungkin Bu Bandria bisa cerita ya, ini kejanggalan-kejanggalan yang terkonfirmasi setelah kita mendalami kasus ini. Hanif juga gitu ya. Hanif itu kan dituduh berboncengan dengan Andi ya. Padahal seumur hidup Hanif dengan Andi itu nggak pernah berboncengan ya, Ibu cerita ya. Tapi yang menarik itu beberapa hari yang lalu itu suaminya Bu Badria cerita, kemudian saya jadi teringat. Ini sekali lagi terkonfirmasi. Hanif kan diinterogasi ya, dipukulin ya Bu, dipukulin. Kamu waktu itu goncengan sama siapa? Ya Hanif kan, oh ya jangan panjang. Hanif cerita kan gini. Waktu saya lupa siapa aja, jadi misalnya Hanif itu kan waktu itu faktanya goncengan sama siapa Bu? Hanif. Rian, waktu itu sebenarnya Hanif pada malam itu dia goncengan dengan Rian, tapi di tempat yang lain ya. Ditanya, Hanif goncengan sama siapa? Rian, dipukuli polisi, salah. Loh, salah. Akhirnya karena dipukuli terus ya bingung kan. Terus, goncengan sama siapa? Si ini, salah. Salah lagi berkali-kali. Akhirnya kan pusing juga nih orang mau dipukuli terus. Akhirnya, Andi, betul. Itu kan ya Allah, berarti yang di skenario kan tuh enggak? Udah ada skenarionya, BAP itu udah jadi, anak kami suruh tanda tangan. Itu ya intinya teman-teman ya. Nah, maksud saya itu sih komentar-komentar saya. Kalau untuk LAP-nya mungkin teman-teman nanti bisa baca press release-nya ya. Tapi komentar saya sebagai orang tua, sekali lagi saya mengapresiasi temuan-temuan pentingnya, terutama kekerasan. Karena kekerasan ini anak kami ditetapkan tersangka dan harusnya itu gugur kasus itu ya, nggak boleh ada kekerasan. Siapa sih yang dipukuli sampai berdarah seperti anak saya sampai pingsan, sampai mimisan, yang akhirnya orang terpaksa ngaku gitu kan. Nah, berarti itu nggak sah. Nah, mungkin itu, tapi sekali lagi walaupun ada catatan-catatan lain, tapi tetap ya udah apalah, yang penting ada kekerasannya, kami sudah syukur aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kami untuk pembelaan di Mahkamah Agung ya. Baik, dari saya cukup sekian, maaf kalau agak terlalu panjang ya. Bisa di ibu-ibu yang lain, Mbak Putri atau gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada media yang telah merespon undangan dari LBH. Kami di sini selaku orang tua Muhammad Mustafa Afandi mengapresiasi kepada ORI yang telah menemukan adanya kekerasan terhadap anak kami, yang saya melihat waktu 11 hari ketemu dengan anak saya memang masih ada bekas luka di kakinya. Saya berterima kasih kepada ORI yang telah menemukan kekerasan ini dan lain-lain. Harapan saya kepada media meminta supaya temuan kekerasan ini terdengar oleh Kapolri, Bapak Kapolri, sehingga kepolisian yang menangani anak-anak kami yang tidak bersalah dan tidak ada di lokasi di Gedong Kuning bisa ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Karena apa? Anak saya tidak bersalah dan tidak ada di Gedong Kuning. Sedangkan penyiksaan polisi itu amat dahsyat. Anak saya ditarik dari tangga dengan ditutup matanya, dengan ditodong pistol, pilih kiwa atau kanan atau kiri. Itu suatu tindakan kepolisian yang sudah melukai hati seorang ibu. Karena apa? Seorang ibu, saya saja belum pernah menangani anak saya. Kenapa kepolisian yang tahu ada hukum hak asasi manusia begitu kerasnya menganiaya anak kami? Maka dengan adanya pertemuan dengan media ini, kami memohon supaya Bapak Kapolri untuk menindak tegas kepada aparat kepolisian yang telah melanggar
kepada anak kami ini. Kiranya ini saja yang kami sampaikan. Banyak salahnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada tim media yang sudah berkenan hadir untuk siang hari ini, dan Bapak Ibu PH serta teman-teman dari LBH dan orang tua seperjuangan. Saya ingin menceritakan apa yang dinantikan Ibu Roswati selaku PH itu memang betul-betul dialami oleh kami. Yang pertama, dari penangkapan anak saya ditangkap tanggal 9, itu yang datang ke rumah itu tetangga saya sendiri, merupakan aparat Intel Polda DIY. Dan pada saat itu ia hanya ingin menanyakan perihal tentang adanya perang sarung yang terjadi tanggal 3 di Ndruwo. Karena saya tidak melihat atau mendengar kabar apapun dengan perang sarung, maka saya dengan tetangga sendiri saya membolehkan. Namun di luar dugaan, ternyata saya dibohongi mentah-mentah. Pada tanggal 9 itu, tanggal 10 malam 10-nya itu, saya memberanikan diri dan saya chat WA sama polisi yang menangkap anak saya. Itu mau bilang kalau anak saya itu sebagai tersangka pelaku kritis jong kuning. Oleh karena itu saya merasa dibohongi dan dizalimi karena ternyata anak saya memang tidak melakukan itu. Pada tanggal 3 yang dakwakan anak saya membawa motor, tanggal 3 itu anak saya dijemput sama Rian dan Anas. Dan tanggal 3 itu motor anak saya di rumah. Namun demikian, mengapa bisa 180 derajat dakwaan ini, sehingga mereka saya rasa mendolimi anak kami. Kemudian dalam hal penyiksaan, anak saya malah disiksa betul-betul oleh tetangga kami itu, yaitu dengan menggunakan alat kelamin sapi yang dikeringkan. Saya melihat tanggal 9, tanggal 18 April itu masih ada guratan-guratan, sisa-sisa lubang-lubang dari sabetan alat kelamin itu. Betapa dasarnya mereka menganiaya anak kami, dari lengan, punggung dan sebagainya dengan hajaran, sampai menggunakan sepatunya mengenai pelipisnya dan pecah sampai mata anak saya yang putih ini menjadi merah darah. Kemudian bagian ini pecah juga. Itu tanggal 18 April kami melihatnya. Betapa dasarnya. Selama 1 minggu mereka sudah merasakan yang begitu dahsyat hasil penyiksaan itu. Maka atas inisiatif kami dari para orang tua, alhamdulillah kami saling memberikan support semangat, laporan ke ORI, dan alhamdulillah dari ORI juga membuktikan hal tersebut bahwa anak-anak kami mendapatkan penyiksaan. Kemudian dari BAP juga kebetulan anak saya tidak saya carikan PH, namun demikian ada tawaran dari pihak kepolisian sektor itu datang ke tempat kami hari Kamis siang. Namun demikian di BAP yang ditandatangani hari itu tertanggalkan 10, sehingga kebohongan-kebohongan yang dibangun mereka itu sudah sangat dahsyat. Kemudian penangkapan Hanif juga tidak ada sama sekali yang menggunakan satu surat pun, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan rekayasa
yang dilakukan mereka itu betul-betul sangat kejam, sehingga anak kami sudah 9-10 bulan ini menjalani hukuman tahanan yang ada di rutan dengan bukan hal yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan laporan akhir hasil penyelidikan dari ORI ini, saya berharap ini bisa digunakan untuk menambah usulan kami, atau nanti kami bisa menambahkan di tingkat kasasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, hanya untuk mempertegas saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja. Iya, tadi ibu-ibu sudah semakin memberikan penegasan bahwa memang ada hal-hal yang sangat tidak wajar, kekerasan dalam proses pemeriksaan kasus ini. Kemudian kami mendesakkan dan juga mohon teman-teman juga membantu kami untuk Polda DIY melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh Ombudsman untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Ombudsman ini, kemudian melanjutkan melakukan pemeriksaan kepada para penyidik yang sudah melakukan indikasi atau melakukan kekerasan dalam melakukan penyidikan. Nah, Ombudsman memberikan waktu 30 hari, artinya ini sudah berjalan karena di surat ini dilakukan tanggal 1 Februari, artinya ini sudah berjalan 2 minggu ya, 14 hari. Kami juga ingin kawan-kawan media juga melakukan desakan kepada Polda, apakah ini sudah dilakukan atau belum dan sudah sampai mana melakukan pemeriksaan terhadap penyidik-penyidik yang melakukan kekerasan atau penyiksaan ini. Nah, surat ini juga ditembuskan kepada Kapolri. Badan ini adalah pengawas Irwasum Mabes Polri, kemudian Irwasda Polda, itu pengawas Polda, kemudian kepada Biro Bidang Propam Polda DIY. Itu surat ini sudah ditembuskan kepada lembaga-lembaga pengawas di kepolisian, lembaga-lembaga pengawas internal. Untuk lembaga-lembaga pengawas eksternal, kami sudah melakukan ke Kompolnas, Komnas HAM, selain dari ORI ya, sudah kami lakukan juga ke beberapa lembaga pengawas dan sudah mempunyai juga temuan-temuan dari hasil pengaduan kami. Itu Pak Putri, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bu Ros dan ibu-ibu sekalian. Terakhir, silakan Mas Danang dari LBH Jogja sebagai bagian dari tim advokasi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya, media dan jaringan solidaritas telah hadir di sini, dan terima kasih kepada Bu Ros dan ibu-ibu yang hari ini masih konsisten dalam mencari keadilan untuk anak-anaknya. Oke, saya akan memberikan beberapa catatan terkait dengan LHP ini. Pertama, di konteks ini pelayanan besuk gitu, di ORI ini membagi dua, yang mana kemudian yang satu tidak patut, yang satunya lagi bahwa dikatakan ini tidak melanggar maladministrasi. Nah, di konteks orang tua yang kemudian dihalang-halangin oleh pihak kepolisian untuk tidak bertemu kemudian dengan anak alih oleh pihak kepolisian untuk bertemu dengan para terduga salah tangkap ini, itu dikatakan sebagai tindakan maladministrasi. Nah, dalam hal ini perbuatan yang tidak patut. Nah, menurut saya kedua hal ini itu sudah seharusnya kemudian menjadi sama-sama